Penghuni kos itu nggak ada yang tahu bahwa kedua korban ini udah meninggal dunia di dalam kamar tersebut. Hai semuanya, aku Silvani Sinaga dan selamat datang di daerah kekuasaan aku. Buat kalian yang tertarik dengan kasus-kasus yang menarik, kalian bisa subscribe channel ini dan nggak masalah juga kalau kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Hal-hal membahayakan bisa datang dari mana aja, dari orang yang gak kita kenal dan bahkan orang yang kita kenal sekalipun bisa aja membahayakan kita. Kayak kasus yang satu ini, ada seorang ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi ibu ini usianya 34 tahun dan anaknya 10 tahun. Kedua korban ini tewas di dalam kamarnya. Penemuan kedua mayat ini pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri yang bernama Azari berumur 25 tahun pada tanggal 27 Juni 2021. Setelah suami korban menemukan anak dan istrinya bersimbah darah di dalam kamar tersebut, suaminya ini langsung melaporkan ke kantor polisi tentang kejadian ini. Dan gak lama setelah kejadian, tepatnya 3 jam setelah kejadian, pelaku pun ditemukan, yaitu seorang pengantar air galon isi ulang, teman-teman. Jadi ceritanya itu pada tanggal 27 Juni kira-kira pukul 10.50 pagi, si tukang air ini datang ke kosan tersebut dengan tujuan untuk nganterin air minum, ya kan. Nah, pada saat itu dia ngeliat si korban ini berpakaian seksi katanya. Nah, pada saat itu juga muncul pikiran si pelaku ini untuk memperkosa si korban ini. Si pelaku yang udah masuk ke dalam kamar untuk masukin galon air tersebut, tanpa pikir panjang langsung narik tangan si korban ini dan menjatuhkannya ke tempat tidur. Korban pada saat itu juga sempat melawan dan juga berteriak, tapi langsung si pelaku ini ngambil pisau dapur di sekitar situ dan langsung menusukkan pisau ini ke korban sebanyak 2 kali di pinggang dan punggungnya. Setelah korban gak berdaya, bukannya takut, si pelaku ini malah berusaha tetap melanjutkan aksi bejatnya tersebut. Namun pada saat berusaha untuk melepaskan pakaian korban, tiba-tiba anaknya yang berusia 10 tahun keluar dari kamar mandi. Si pelaku ini langsung memukul anak tersebut dan menusuknya di bagian leher sampai nggak bernyawa lagi. Setelah menghabisi nyawa kedua korban, si pelaku ini langsung mengunci kamar tersebut dari luar dan kuncinya dia bawa terus dia buang ke daerah sungai sekitar situ. Menurut kesaksian seorang penghuni kos, pada pukul 11.15 itu mereka memang mendengar kayak ada suara yang lagi berantem di dalam kamar kos tersebut. Nah, pada saat mereka keluar pengen ngecek ke kamar tersebut, ada seorang laki-laki yang ketepatan keluar juga dari wilayah kos-kosan ini. Jadi kos-kosannya itu kayak rumah dan dalam satu rumah itu ada banyak kamar, geng. Pada saat itu juga mereka langsung coba ngecek ke kamar korban tersebut. Mereka coba buka kamar itu, ternyata kamarnya dikunci. Jadi dalam pikiran mereka ini penghuni kosnya lagi nggak di sini nih gitu. Jadi mereka langsung masuk lagi ke kamar mereka. Jadi penghuni kos itu nggak ada yang tahu bahwa kedua korban ini udah meninggal dunia di dalam kamar tersebut. Mereka tahu bahwa ibu dan anak ini udah meninggal di dalam kamar kos setelah suami korban ini pulang kerja. Suaminya yang udah syok melihat keadaan istri dan anaknya pun berteriak minta tolong sehingga penghuni kamar kos lain itu keluar. Nah, namanya suami istri ya teman-teman, pasti ada firasat-firasat yang dirasakan ketika satu sama lain ini mengalami musibah. Sama halnya dengan suami korban ini yang merasakan firasat buruk pada hari itu juga. Kira pukul 11.55 suaminya ini nelpon istrinya dan gak diangkat, padahal pagi-pagi itu mereka masih baik-baik aja, istilahnya gak ada ambekan atau lagi berantem gimana, gak ada. Akhirnya suaminya ini pun memutuskan untuk pulang. Ketika sampai di depan kamar, suaminya ini juga memutuskan untuk nelpon istrinya lagi, dan istrinya juga tetap aja nggak nelpon, sementara handphonenya itu berdering di dalam kamar. Karena pintunya dalam keadaan terkunci, suaminya ini pun memutuskan untuk meminjam kunci cadangan pada penghuni kos. Dan akhirnya ketika pintu kos dibuka, dia menemukan istri dan anaknya udah nggak bernyawa lagi. Ini kasus benar-benar miris banget ya teman-teman. Seorang ibu dan seorang anak yang masih berusia 10 tahun dan pelakunya itu sendiri masih 19 tahun. Bayangin coba.
Nah, kalau aku bawa ke cerita pribadi ya teman-teman, ngingat cerita waktu aku masih zaman kuliah, sampai sekarang juga masih beli air isi ulang gitu ya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya nggak terlalu mungkin terjadi ya. Tapi kalau aku pribadi ya, dari dulu, dari kuliah, dari aku ngerantau sampai sekarang, kalau beli air galon itu nggak pernah aku suruh tukang airnya masuk ke dalam rumah, nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Bukan karena apa-apa, namanya juga kita cewek kan ya, untuk mengantisipasi aja. Biasanya aku bilang, misalnya aku beli 2 galon ini, taruh sini aja bang, nanti kakak susah bawanya, katanya nggak apa-apa, nanti aku gulingan aja ke dalam. Tapi nggak sedikit juga teman-teman aku yang kalau beli air galon itu yang ngebiarin aja abang-abangnya masuk. Ya nggak tahu lah ya, mungkin orang itu positive thinking aja, tapi aku agak jaga-jaga aja, karena menurutku ya balik lagi, hal-hal yang membahayakan bisa datang dari mana aja dan kapanpun. Oke teman-teman, itu dia kasus yang udah kita bahas kali ini. Semoga video ini bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua, untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada. Untuk kedua korban, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keluarga, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Oke teman-teman, sampai sini aja videoku kali ini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen juga di bawah gimana komentar kalian tentang kasus kali ini. Subscribe channel ini untuk tonton video aku lebih banyak lagi. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.